Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar akuntansi, mari sebelumnya kita lihat dahulu tentang pengertian akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan suatu cara tertentu yang dinyatakan dalam uang, transaksi, dan peristiwa, paling tidak mengenai karakter keuangan dan penafsiran hasil. Kemudian menurut Accounting Principles Board, akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bersifat kuantitatif, terutama tentang keuangan dari suatu entitas ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang kuat yang dibandingkan dengan pengambilan pilihan alternatif lainnya. Selanjutnya, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, dengan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas tentang konsep dasar akuntansi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, konsep dasar akuntansi dalam kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan, paragraf 22 dan 23 menyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi berdasarkan dasar akrual atau accrual basis dan kelangsungan usaha atau going concern. Sedangkan menurut sudut pandang Paton dan Littleton, konsep dasar akuntansi itu ada 7. Di antaranya yaitu entitas bisnis atau kesatuan usaha atau business entity, kemudian kontinuitas usaha atau continuity of activity, penghargaan sepakatan atau measured consideration, cost melekat atau cost attached, upaya dan hasil capaian atau effort and accomplishment, lalu bukti terverifikasi dan objektif atau variable and objective with evidence, dan asumsi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang konsep dasar akuntansi menurut Paton dan Littleton. Yang pertama adalah tentang entitas bisnis atau kesatuan usaha atau business entity. Dalam konsep ini, perlakuan akuntansi terhadap suatu perusahaan atau bisnis harus berbeda dengan si pemilik entitas. Konsep ini ditekankan bahwa dalam suatu perusahaan, seorang pemilik harus bisa memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan usaha yang dibangun. Kepemilikan aset serta kewajiban antara pemilik dan juga perusahaan tidak boleh disamakan. Walaupun demikian, namun pemilik entitas memiliki hak dan kesempatan atas keuntungan yang didapat atau diperoleh perusahaan. Keuntungan itu disebut dengan dividen. Laba bersih yang dihasilkan perusahaan nantinya tidak langsung mengalir ke kantong pemilik secara utuh, karena ada beberapa bagian yang disebut dengan laba ditahan. Laba ditahan ini berfungsi untuk dapat memastikan operasional perusahaan tetap berjalan. Konsep dasar akuntansi yang kedua yaitu kontinuitas usaha atau continuity of activity. Dalam konsep ini, diharapkan sebuah usaha dibangun dengan keyakinan akan bertahan sampai kapanpun. Maka dalam hal ini, seorang akuntan berkewajiban memberikan informasi berupa laporan keuangan yang sebenar-benarnya kepada pemilik perusahaan sebagai dasar untuk bahan evaluasi, melihat sejauh mana perkembangan di perusahaan yang ia dirikan.
Dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntansi menganut konsep ini atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau normal expectation pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau likuidasi. Biasanya, laporan keuangan pertama yang dilihat oleh pemilik perusahaan yaitu laporan keuangan perubahan modal. Karena dengan melihat laporan keuangan perubahan modal, pemilik bisa langsung mengetahui perkembangan modal yang ia tanam sebelumnya. Konsep dasar yang ketiga yaitu penghargaan sepakatan atau measure consideration. Dalam konsep ini, segala biaya yang kita keluarkan harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diberi nilai atau jumlah rupiah. Terlebih, harus ada bukti transaksi dan harus dinilai secara objektif. Misalnya, perusahaan membeli peralatan, maka harus ada bukti transaksi dan bentuk dari peralatan itu sendiri, dan perusahaan bisa menetapkan besaran jumlah rupiah untuk peralatan tersebut. Selanjutnya, yaitu cost melekat atau cost attached. Konsep dasar ini menjelaskan gabungan berbagai objek di satu objek yang akan memiliki nilai yang lebih berharga. Misalnya, dalam pembuatan baju, kita pasti memerlukan berbagai objek lain seperti kain, benang, kancing, dan jarum. Dan untuk menentukan harga pokok penjualan baju tersebut, kita cukup menggabung harga dari objek-objek yang kita gabung untuk pembuatan baju tersebut. Kemudian ada upaya dan hasil atau capaian, effort and accomplishment. Dalam konsep ini, diharapkan biaya yang kita keluarkan akan menghasilkan pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya, pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk, walaupun belum terrealisasi. Misalnya, suatu perusahaan mengadakan penelitian untuk meningkatkan penjualan. Tentunya, dalam penelitian tersebut dibutuhkan biaya, dan apabila penelitian itu berhasil, maka biaya yang perusahaan keluarkan tidak akan sia-sia, justru akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada bukti terverifikasi dan objektif, atau verifiable, objective, and evidence. Konsep ini menekankan bahwa informasi yang disajikan akuntan harus bermanfaat dan harus berdasarkan dengan bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi itu pun harus objektif dan sudah terverifikasi. Dengan begitu, maka pihak yang berkepentingan akan yakin dengan informasi yang disajikan oleh akuntan. Setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang kuat dan sah. Konsep dasar akuntansi yang terakhir adalah asumsi atau assumption. Di dalam akuntansi haruslah menganut beberapa asumsi. Asumsi itu sendiri menurut KBBI merupakan dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Misalnya, penekanan pada penentuan laba perusahaan yang didasari oleh asumsi bahwa tujuan umum perusahaan adalah mencari laba. Asumsi-asumsi tersebut adalah yang pertama, kontinuitas usaha. Penerapan konsep ini harus tetap mempertimbangkan dalam proses pelaporan. Yang kedua yaitu periode 1 tahun. Laporan periodik dengan waktu sebagai wadah pengukuran adalah salah satu kebiasaan penting dalam akuntansi. Selanjutnya yaitu cost sebagai bahan olah. Penghargaan kesepakatan yang menjadi bahan oleh akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa kos faktor produksi yang diperoleh menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Yang terakhir yaitu daya beli uang usaha. Konsep bahwa jumlah rupiah yang tercatat adalah tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang waktu. Sekian materi tentang konsep dasar akuntansi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, bisa sertakan di kolom komentar ya. Terima kasih.